Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi lipid dengan mata kuliah biokimia, dosen pengampu Sri Hartati MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Nurul Arifia dengan NIM 11920606111 semester 5C, program studi pendidikan biologi jurusan matematika dan ilmu alam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, apa itu lipid? Apakah lipid sama dengan lemak atau berbeda? Mari kita simak video penjelasannya. Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti klorofrom, benzol, atau ether. Lipid disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Struktur molekulnya kaya akan rantai unsur karbon CH2, 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 sehingga lemak mempunyai sifat hidrofob. Fungsi lipid yaitu penyimpan energi, transportasi metabolik sumber energi, sumber zat untuk sintesi bagi hormon, kelenjar, empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal-sinyal transducing. Struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel, pelindungan organ tubuh, dan alat angkut vitamin larut lemak. Dan yang terakhir yaitu pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemak. Yang pertama, asam lemak. Fungsi primernya yaitu sumber energi prekursor. Contohnya asam plamitin, asam olein, dan asam linol. Yang kedua, gliserida. Fungsi primernya yaitu penyimpan energi. Contohnya trigliserida. Yang ketiga yaitu fosfogliserida. Fungsi primernya yaitu komponen dari membran, contohnya fosfatidilosin. Yang keempat, badan keton. Fungsi primernya yaitu sumber energi, contohnya aseton. Yang kelima, sphingolipid. Fungsi primernya yaitu komponen dari membran, contohnya sphingomyelin. Yang keenam yaitu eikosanoida. Fungsi primernya yaitu modulator proses fisiologis, contohnya prostaglandin. Yang ketujuh yaitu kolesterin. Fungsi primernya komponen dari membran, contohnya kolesterin dan kolesterinester. Yang kedelapan hormon steroid. Fungsi primernya yaitu modulator proses fisiologis, contohnya aldosteron. Lipid berdasarkan struktur. Yang pertama, lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka, seperti asam lemak, PAG, sphingolipid, fosfosilikgliserol, dan glikolipid. Yang kedua, lipid dengan rantai hidrokarbon siklisteroid, yaitu kolesterol. Menurut Bloor, lipid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lipid sederhana, yaitu lemak netral, monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Yang kedua yaitu ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi. Selanjutnya yaitu lipid majemuk atau kompleks, yaitu fosfolipid. Fosfolipid ditambah H2O akan menghasilkan asam lemak, ditambah alkohol, tambah asam fosfat, ditambah senyawa nitrogen. Yang kedua yaitu glikolipid. Glikolipid ditambah H2O menghasilkan asam lemak ditambah sphingosine. Yang terakhir yaitu lipid turunan. Senyawa-senyawa yang dihasilkan bila lipid sederhana dan lipid kompleks mengalami hidrolisis, yaitu asam lemak, sterol atau kolesterol, ergosterol dan sebagainya, alkohol padat, aldehid, dan keton bodeis. Selanjutnya yaitu fosfolipid. Fosfolipid merupakan golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup.
bersama dengan protein, glikolipid, dan gliserol. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, asam lemak, yang kedua, gugus fosfat, yang ketiga, alkohol yang mengandung nitrogen, dan yang keempat, suatu kerangka atau gliserol dan 2 gugus asil. Fungsi fosfolipid yaitu bahan penyusun membran sel sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah perlekatan dinding alveoli paru-paru sewaktu ekspirasi. Nah, mari kita perhatikan gambar di samping. Kelompok molekul polar diperlihatkan dengan warna merah. Dan unifikasi mengandung bagian molekul hidrofobik diperlihatkan dengan warna biru. Nah, cukup sekian penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.